Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Wa bi sahbi sadri wa sirri amri wa quddatam lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zuqna rahman wa amalan mutaqabbalan amin ya Allah. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita fikih muamalah. Kita sekarang bahas mengenai asuransi. Ya, kenapa kita bahas mengenai asuransi? Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum barang yang rusak, kan gitu ya. Nah, maka dalam urutan di kitabnya Fikih Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili, beliau kemudian memasukkan ya bahasan mengenai asuransi. Kenapa? Karena asuransi, terutama asuransi barang, ini sangat erat kaitannya dengan jual beli, terutama untuk barang-barang yang dikirim. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili kemudian memecah bahasan asuransi ini dalam bahasan yang cukup unik. Ya, meskipun bahasannya adanya pada bagian jual beli, tapi pengambilan hukumnya, istinbatnya nanti bisa kita terapkan dalam bidang-bidang lainnya. Jadi asuransi ya, secara istilah ya, asuransi secara istilah artinya sebenarnya adalah jaminan. Ya, asuransi itu jaminan, gitu ya. Jadi asuransi secara istilah jaminan. Kalau kita mau tahu sebanyak apa macamnya asuransi, memang memungkinkan secara istilah ekonomi itu dipecah menjadi bermacam-macam. Sehingga kita tidak mencoba membahas asuransi dalam perspektif ilmu ekonomi sekarang atau ilmu ekonomi modern. Tapi kita akan mencoba membahas asuransi secara fakta yang kemudian dengan mudah bisa kita hukumi. Syekh Wahbah Zuhaili membagi asuransi cukup menjadi dua bagian. Ya, cukup menjadi dua bagian. Ini secara fakta ya. Ya, cukup menjadi dua bagian saja. Yang pertama kita sebut sebagai asuransi kooperatif. Atau dalam istilah yang umum orang kenal, ya meskipun istilah ini nggak bisa kita ambil utuh ya. Ini kadang disebut sebagai takaful. Oke. Apa itu asuransi kooperatif? Jadi asuransi kooperatif adalah sekumpulan orang yang untuk saling membantu jika ada salah satu dari mereka yang terkena musibah. Iya. Jadi yang disebut asuransi kooperatif adalah sekumpulan orang. Boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, nggak ada masalah. Kesemuanya kemudian bersepakat. Ya. Sepakat dalam hal apa? Mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan uang benda berharga atau apapun. Yang intinya umumnya memang uang. Ya. Yang nantinya adalah itu digunakan untuk membantu jika ada salah satu dari anggota serikat tadi, dari anggota perkumpulan tadi yang terkena musibah.
Gitu ya. Artinya di sini seharusnya tidak ada lembaga lain. Jadi nggak ada yang pengelola yang dia terpisah dari orang yang berkumpul ini. Gitu ya. Jadi asuransi kooperatif atau takaful sejatinya adalah tidak kemudian dibikin dalam bentuk perusahaan. Tidak dibikin dalam bentuk lembaga keuangan. Tapi memang murni kumpulan orang. Kenapa? Karena dalam asuransi takaful harusnya yang berkumpul adalah orang-orang yang memang berserikat tadi. Orang-orang yang bersepakat. Yang mereka sama-sama saling memberikan bantuan dan sama-sama ketika ada masalah semuanya menerima bantuan. Kalau di sini ada perusahaan atau lembaga lain, kan dia ini kan sudah beda sebenarnya. Bukan bagian lagi dari sekumpulan orang yang bersepakat saling membantu. Gitu ya. Makanya takaful ini aslinya adalah kumpulan orang tok. Tanpa ada lembaga, tanpa organisasi, tanpa ada bentuk badan hukum. Kenapa? Karena kaidahnya takaful ini adalah kaidahnya ta'awun atau saling membantu. Jadi dalam takaful, dalam asuransi kooperatif, kaidahnya saling membantu satu sama lain. Bukan untuk cari keuntungan. Padahal kalau di sini ada perusahaan, ada pengelola, ada lembaga, ada organisasi, kira-kira mungkin nggak kalau cuma niatnya saling bantu? Terus digajinya mah apa? Operasional di mana? Nah, makanya memang agak rumit ketika takaful dalam terminologi sekarang itu disematkan kepada asuransi Islami. Padahal nggak bisa. Kenapa? Karena semangat takaful untuk saling membantu nggak ada. Itu. Kenapa? Karena dalam takaful ya sekumpulan orang ini mereka saling bantu satu sama lain dan mereka sama-sama saling berhak menerima bantuan. Gitu ya. Ini takaful. Kalau yang namanya asuransi takaful yang dikelola oleh PT A, PT B, CVA, CPB, lembaga A, lembaga B, organisasi B, itu adalah jenis lain. Kenapa? Karena si lembaga sendiri nggak ikutan setor duit. Benar nggak? Dan si lembaga sendiri juga tidak berhak menerima duit. Tapi dia ngambil persentase, ngambil bagian dari duit yang sudah disetor. Nah ini jadi ranah abu-abu. Sebenarnya kan begitu ya. Jadi bagian abu-abunya dalam asuransi yang dipaksakan sebagai asuransi takaful. Itu. Ya, ini bagian pertama. Nah, yang kedua, nah, asuransi seperti ini ya, ini dikenal dalam Islam. Ini dikenal dalam Islam. Namanya saling bantu nggak ada masalah. Biasanya kejadiannya yang kayak gini adalah kafilah dagang, kan berangkat nggak sendiri-sendiri kan. Kafilah dagang itu biasa berangkat satu rombongan. Nah, dalam rombongan itu sepakat, misal rombongan 25 orang. Ayo, kalau misalnya ada yang kena musibah, kena bencana, kita urunan. Kan gitu ya. Kalau nggak terjadi apa-apa, ya sudah terserah. Mau dibagikan lagi, kayak mau apa, nggak ada masalah. Gitu ya. Karena semangatnya adalah semangat ta'awun. Ya. Dan ini hukumnya boleh. Nggak ada masalah. Gitu ya. Hukumnya boleh. Nah, ini kita bicara fakta. Fakta yang kedua yang kita temui di lapangan adalah kita sebut sebagai asuransi premi. Ya. Apa itu asuransi premi? Nah, asuransi premi berbeda. Di sini adalah sebuah lembaga. Ada lembaganya kalau yang di sini. Atau bahkan perusahaan yang dia didirikan untuk menghimpun dana.
dengan janji akan memberikan kompensasi kepada yang terkena musibah. Oke. Ini konsepnya asuransi modern. Asuransi dalam sistem sekarang sebagian besar adalah asuransi yang kedua ini. Betul ya? Jadi asuransi premi itu adalah lembaga, perusahaan, organisasi yang didirikan untuk menghimpun dana. Orang suruh bayar, istilahnya premi, bayar setoran, bukan cicilan ya, setoran. Ya, bayar setoran. Yang dengan setoran tersebut oleh si perusahaan asuransi tadi diberikan jaminan, diberikan janji. Ya, jadi bukan diberikan jaminan ya. Kalau jaminan kan berarti pasti. Padahal diberikan janji. Kenapa saya katakan diberikan janji? Karena bisa jadi perusahaannya keburu pailit. Kita sudah tahu ada beberapa perusahaan asuransi yang gulung tikar. Ya, nggak kebagian apa-apa dari orang yang sudah bayar premi. Ya, jadi hanya akan memberikan janji untuk memberikan kompensasi kepada yang terkena musibah. Ada yang disebutnya asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi penyakit, asuransi harta benda dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu bentuknya hanya janji. Semangatnya pun beda. Kenapa? Karena di sini lembaga asuransi tadi tujuannya adalah mencari keuntungan. Kira-kira ada nggak perusahaan asuransi yang benar-benar ngumpulin dana untuk saling bantu? Yang ada bukan saling bantu, bukan membantu, tapi malah bahasanya membuat buntung. Orang sudah setor banyak, nggak dapat apa-apa sama sekali. Ya. Ini yang terjadi fakta di dunia asuransi. Dan fakta itu ada di depan mata kita. Dan memang ulama sepakat yang seperti ini hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena ini adalah akad yang tidak dikenal dalam Islam. Kalau kita masukkan ini akadnya sebenarnya akad apa? Disebut jual beli juga enggak. Jual beli janji. Ya, jual beli janji. Saya berjanji jika terpilih, gitu ya. Jual beli janji gitu ya. Dia disebut jual beli juga bukan. Disebut wakalah juga enggak. Disebut jaminan juga enggak masuk yang disebut akad jaminan. Kenapa? Karena kalau kita bicara kembali ke bahasan kita mengenai hukum barang rusak, yang harusnya memberikan jaminan itu siapa? Kalau enggak penjual, kalau enggak pembeli, kalau dia ngerusakin, atau orang ketiga yang merusakan. Artinya orang yang terlibat. Pertanyaannya perusahaan asuransi terlibat nggak kalau ada kerusakan? Ngapain dia yang jamin? Kan gitu ya. Jadi sebenarnya perusahaan asuransi ini pihak ketiga yang nggak tahu apa-apa, gitu ya. Yang kemudian tiba-tiba pasang badan dengan kaidah untung-untungan, gambling, perjudian, ya, yang tujuannya sebenarnya bukan cari rugi pasti, cari untung. Yang dia berharap tidak terjadi apa-apa. Sehingga kalau tidak terjadi apa-apa, preminya jadi milik siapa? Perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini bukan titipan. Kalau ini kan titipan kan, gitu ya, saling ngisi satu sama lain. Kalau di perusahaan asuransi, yang namanya premi yang dibayarkan itu adalah milik perusahaan asuransi.
Jangan salah, milik perusahaan asuransi. Buktinya apa? Buktinya ketika premi sudah dibayarkan, maka perusahaan asuransi tidak perlu izin kepada siapapun untuk ngapa-ngapain duit itu. Mau diinvestasikan, mau diapain, mau dimasukkan sana, masukkan dibikin usaha ABCD, itu tidak perlu laporan siapapun. Kalaupun ada keuntungan, apakah yang bayar premi kebagian? Juga enggak juga. Gitu ya. Jadi inilah fakta nyata gitu ya. Kita nggak bicara ilmu, tapi kita bicara fakta yang berjalan dalam sistem asuransi seperti itu. Gitu ya. Maka dari dua hal ini jelas yang seperti ini sangat jarang, nggak umum, nggak ada gitu ya. Sedangkan yang ini yang banyak. Nah, ketika kita berkecimpung di dunia jual beli, apalagi jual belinya jual beli online, biasanya ada opsi asuransi, terutama dalam masalah pengiriman. Terus bagaimana sikap kita? Kalau asuransi itu memang bisa memungkinkan untuk dihindari karena jelas kan, ya kita hindari. Tapi kan ada kalanya asuransi itu sudah ngunci mati, sudah otomatis. Gitu ya. Asuransi itu sudah otomatis. Kita nggak punya pilihan sama sekali, gitu ya. Kita nggak punya pilihan. Yang disebut nggak punya pilihan apa? Kita itu tidak sama sekali memberikan persetujuan, tapi sudah otomatis. Kalau kita masih memberikan persetujuan, klik OK, checklist, tanda tangan, itu namanya bukan otomatis, gitu ya. Kita masih menyetujui. Tapi kalau ini kalau nggak menyetujui nggak masalah, otomatis kita sebut. Dan kemudian terjadi apa-apa, kira-kira boleh nggak diambil? Nah, ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Sampai sini sudah tergambar ya dua fakta ini. Nah, kalaupun terjadi yang ada di lapangan asuransi model kedua, ternyata kita punya masalah, barang ternyata terjadi musibah. Entah kita sebagai penjual, entah sebagai pembeli. Kira-kira kita punya hak nggak untuk ngambil asuransi? Ya. Ternyata jawabannya adalah kita tidak memiliki hak. Gitu ya. Kenapa kita tidak memiliki hak? Gitu ya. Disebabkan jadi dalam kitab namanya kitab Radul Muhtam, ya. Imam Ibnu Abidin, gitu ya, ini menyatakan ada 3 sebab kenapa kita tidak berhak menuntut apapun kepada si perusahaan asuransi. Meskipun udah kejadian, gitu ya. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, ya, adalah asuransi ini menjamin apa yang sebenarnya tidak perlu dijamin. Ya, satu dulu ya. Sebab pertama, kenapa kita itu tidak berhak mengambil klaim asuransi? Ya, kenapa kita tidak berhak mengambil klaim asuransi? Sebab pertama, asuransi si perusahaannya
itu adalah menjamin sesuatu yang tidak perlu dijamin. Kenapa? Karena si perusahaannya, si pemberi kompensasi, yaitu perusahaan asuransi, tidak terlibat dalam transaksi. Dia bukan penjual, dia bukan pembeli, dia bukan yang ngilangin barang, dia bukan yang ngerusak barang seperti yang kita sudah bahas minggu kemarin. Apa pentingnya dia kemudian menjamin, memberikan kompensasi? Nggak ada. Ya. Dia tidak punya kewajiban apapun untuk memberikan kompensasi, dan kita juga tidak punya hak apapun untuk menuntut kompensasi, kan begitu. Itu syarat penyebab pertama. Yang kedua, asuransi bukan jasa titipan. Ya. Yang kedua, perusahaan asuransi bukanlah perusahaan jasa titipan. Ya, perusahaan asuransi bukan juga kurir. Ya. Yang dimana kalau dia itu perusahaan titipan, kurir, maka dia bertanggung jawab. Betul ya? Orang yang dititipkan, dikasih amanah, diminta untuk mengantarkan, diwakilkan, itu semua bertanggung jawab terhadap barang yang memang menjadi tanggung jawabnya. Tapi perusahaan asuransi bukan perusahaan jasa titipan. Kenapa? Karena barang tidak pernah sama sekali ada di tangan si perusahaan asuransi. Kita asuransiin mobil apa mobil dititipin? Enggak, itu ya. Kita yang pakai, yang ngerusakin kita, yang nabrak orang lain, yang bikin baret orang lain, kok tiba-tiba si perusahaan kemudian malah harus bayar? Nah, gitu ya. Jadi dia juga bukan jasa titipan. Sehingga dia tidak punya kewajiban untuk memberikan kompensasi. Yang ketiga, ya mudah-mudahan kelihatan nih. Jadi alasan yang ketiga, asuransi juga bukan jaminan atas manipulasi, penipuan atau kerusakan. Sehingga yang namanya perusahaan asuransi, dia kan bukan yang nipu. Dia bukan juga yang ngerusak. Sehingga dia tidak punya sama sekali kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi. Ya. Karena jaminan atas terjadinya kerusakan, penipuan dan lain-lain ada pada si pemilik barang. Kalau dalam transaksi jual beli, maka yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan barang sampai kepada tangan si pembeli adalah si penjual.
Ketika rusak, maka kemarin kita sudah bahas, rusaknya di tangan siapa? Itulah yang bertanggung jawab. Kan gitu ya. Kalau masih ada di tangan penjual kemudian rusak, tanpa ada sebab manusiawi, penjual yang punya tanggung jawab. Kan gitu ya. Nggak ada hubungan dengan asuransi. Perusahaan asuransi sudah di alam lain lah gitu ya, sudah di alam lain. Sehingga dia sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada terlibatnya dengan transaksi yang terjadi, dengan barang yang ada. Sehingga memang ketika terjadi apa-apa, perusahaan asuransi tidak punya kewajiban apapun terhadap pemilik barang. Dan si pemilik barang juga tidak punya hak sedikit pun menuntut apapun kepada si perusahaan asuransi. Gitu ya. Jadi kalau terjadi ya sudah, gitu ya. Kita kembalikan ke mengenai hukum kerusakan barang yang sudah kita bahas minggu-minggu